Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alifa Farnesa Mujahida dari absen 2 dan ada teman saya yaitu Atema Hadipa dari absen 4, Aksya Sankara Fadira dari absen 5, Azra Naila Syifa dari absen 6, Azhara Zalfia Ibrani dari absen 7, Hazal Putra Kalista dari absen 15, dan yang terakhir ada Syabrina Zerlinda Putri dari absen 33. BUMS adalah badan usaha milik swasta, baik itu perorangan maupun kelompok. Selain itu, BUMS adalah perusahaan penyedia lapangan kerja dengan tetap berorientasi pada profit. Walaupun dimiliki oleh swasta, tetapi BUMS adalah entitas bisnis yang tunduk pada peraturan di Indonesia. Sehingga tanpa kepemilikan pemerintah pun, badan usaha milik swasta tetap menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan undang-undang. Peran dan fungsi BUMS menambah kas negara, menyediakan produk nasional, bekerja sama dengan BUMN, dan membuka lapangan kerja. Ciri-ciri dari BUMS. Yang pertama, terdapat kepemilikan pihak swasta. Yang kedua, berorientasi pada profit atau laba untuk memegang saham. Yang ketiga, memiliki tujuan bisnis yang jelas dan terukur. Yang keempat, memiliki hak untuk menjual saham ke publik melalui pasar modal. Yang kelima, mengutamakan kepentingan pemilik atau pemegang saham dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, bersifat fleksibel dalam mengambil keputusan dan menentukan strategi bisnis. Yang ketujuh, terdapat persaingan di antara perusahaan sejenis karena bersifat komersial dan berorientasi pada profit. Terdapat 4 perbedaan besar antara BUMN dan BUMS. Perbedaan pertama adalah bahwa BUMS memperoleh modal dari individu atau kelompok masyarakat. Kedua, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik. 3, keuntungan usaha bagi pemilik perusahaan. Dan juga yang keempat adalah tujuannya untuk mencapai laba sebesar-besarnya dan untuk kepentingan kesejahteraan kelompok pemiliknya. BUMS nasional, perusahaan yang modal usahanya dari pihak masyarakat lokal dan dalam negeri. Nah, BUMS nasional ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha gabungan 2 orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan menggunakan satu nama serta membagi keuntungannya sama rata. Contoh dari firma ini sendiri yaitu Nike, Diadora, dan juga Crocs. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Nah, persekutuan komanditer ini merupakan suatu usaha yang didirikan 2 orang atau lebih, di mana salah satu anggotanya memberikan modal. Dan yang terakhir adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT ini adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dan harus berbadan hukum. Agar berbadan hukum, pendirian PT harus dicatat oleh notaris. Yang kedua ada BUMS asing. BUMS asing dapat diartikan sebagai perusahaan swasta yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh investor luar negeri. Yang ketiga ada BUMS campuran, yaitu merupakan suatu badan yang modalnya dari lembaga swasta dan serta sebagian dari pemerintah. Kelebihan BUMS dapat mengambil keputusan secara cepat dalam melakukan pengelolaan, penyumbang pajak untuk kas pemerintah, berkontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto atau PDB, penyedia barang dan jasa, cepat menanamkan modal karena pengelola umumnya sebagai pemilik, menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak. Kekurangan BUMS terlalu berorientasi pada keuntungan sehingga tidak terlalu mementingkan lingkungan sekitar, sulitnya mendapat pinjaman, adanya potensi perbedaan pendapat antara manajemen perusahaan dengan para serikat buruh, dapat memicu persaingan tidak sehat, mengalirkan devisa ke luar negeri. Nah, sekian saja penjelasan dari kelompok kami terkait badan usaha milik swasta. Semoga bisa membantu.